Di awal film kita akan dibawa ke negara Inggris, tepatnya di kota London. Kemudian memperlihatkan seorang bapak-bapak bernama Vicky sedang mengobrol bersama istrinya. Dalam obrolannya tersebut, Vicky dan sang istri membahas anak mereka yang sebentar lagi akan pulang dari Afghanistan. Rupanya anak mereka adalah pasukan khusus yang masih berada di medan perang. Siang harinya adegan berpindah ke seorang wanita yang saat itu sedang mengambil uang di sebuah bank. Namun tanpa ia sadari, di luar sudah ada 4 orang bandit yang sedang mengincar wanita tersebut. Setelah wanita itu keluar, para bandit langsung mengikutinya dari belakang. Hingga sampai di sebuah persimpangan sepi, mereka pun segera menghentikan mobil si wanita, lalu mulai mencari uangnya. Tak lama berselang, Vicky yang kebetulan melintas di sana, ia pun langsung berhenti untuk menghentikan para bandit tersebut. Melihat kedatangan Vicky, salah satu dari mereka langsung memukul Vicky dan menyuruhnya segera pergi. Akan tetapi, Vicky yang tidak takut mencoba melawan, hingga ia tak sengaja menumbangkan satu orang bandit sampai kuat. Bersamaan dengan itu, suara sirine polisi terdengar, sehingga para bandit yang lain memutuskan untuk segera kabur. Setelah itu, Vicky pun dimintai keterangan oleh para polisi yang datang ke TKP. Karena dalam insiden ini, ada satu orang bandit yang menjadi korban. Vicky menjelaskan kalau ia hanya ingin menghentikan kejahatan para bandit, dan sama sekali tidak berniat menghabisi salah satunya. Mendengar itu, seorang ketua polisi bernama Holland mengatakan kalau seharusnya Vicky jangan sosokan menjadi pahlawan, karena hal ini seharusnya tanggung jawab polisi. Holland juga memberitahu karena Vicky sudah menghabisi satu orang bandit, maka Vicky harus menjalani persidangan pada esok hari. Di sisi lain, 3 orang bandit yang tadi sekarang akan menemui bosnya di sebuah tempat. Ini dia bos mereka yang bernama Warren. Diketahui Warren adalah ketua dari para bandit yang ada di kota London. Di sini, mereka langsung menjelaskan kepada Warren kalau aksinya telah digagalkan oleh seorang bapak-bapak, yaitu Vicky. Mendengar hal itu, Warren tampak biasa saja, sebab uang yang mereka incar juga tidak terlalu banyak. Namun tak lama, Warren langsung mengamuk setelah ia diberitahu kalau adiknya tewas dalam kejadian tersebut. Artinya, satu bandit yang tak sengaja dihabisi Vicky tadi adalah adiknya Warren. Kemudian seorang rekan bisnis Warren yang kebetulan ada di sana langsung menyarankan Warren agar Warren menghabisi keluarga dari bapak-bapak yang sudah membunuh adiknya. Diketahui rekan bisnis Warren ini bernama Aldian. Singkat cerita, pada malam itu juga Warren dan ketiga bandit yang merupakan anak buahnya langsung mendatangi rumah Vicky. Mereka mengetahui rumah Vicky setelah berhasil melacak plat nomor mobilnya. Kemudian 2 anak buahnya mencoba mengetuk pintu depan. Dan saat Vicky mengeceknya dari lubang pintu, tiba-tiba kemudian mereka menerobos masuk dan memojokkan Vicky di samping dinding. Di sini anak buah Warren mengatakan kalau semua ini akibat dari Vicky yang sosokan ingin menjadi pahlawan sampai membuat adik dari bos mereka koap. Bersamaan dengan itu, Warren dan satu anak buahnya masuk lewat pintu belakang dan langsung meringkus istri Vicky. Kemudian mereka mengikat Vicky dan sang istri, lalu merekam kejadian ini sebagai kenang-kenangan. Selanjutnya mereka mendudukan pasangan ini ke sebuah kursi dan menyiramkan pertalit ke sekujur tubuhnya. Vicky sempat memohon agar istrinya dilepaskan karena sang istri tidak tahu apa-apa mengenai kejadian tadi siang. Namun tanpa belas kasih, Warren langsung menyalakan korek api hingga membuat pasangan ini harus tewas mengenaskan. Beberapa hari kemudian, memperlihatkan pesawat dari Afghanistan yang kini tiba di kota London. Salah satu penumpang bernama Jimmy tampak bersedih karena orang tuanya dikabarkan meninggal dengan sangat mengenaskan. Ternyata Jimmy ini adalah tentara pasukan khusus Inggris yang baru saja pulang bertugas dari Afghanistan, dan Jimmy merupakan satu-satunya anak kandung Vicky.
Setelah itu Jimmy mendatangi sebuah bar dan diketahui pemilik dari bar ini adalah sepasang suami istri yang merupakan tetangga Jimmy. Di sini Jimmy bertanya apakah si tetangga bisa memberinya petunjuk yang dapat mengantarkan Jimmy kepada para pelaku pembunuhan orang tuanya. Si tetangga yang tidak mau ikut campur urusan Jimmy, ia pun mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa-apa, lalu malah langsung mengusir Jimmy. Mendengar hal itu, Jimmy tentu tidak percaya, karena rumah si tetangga hanya berjarak 45 meter dari rumah orang tuanya. Sempat terjadi ketegangan di antara Jimmy dan si tetangga, hingga Jimmy harus menghajar salah satu pengunjung bar yang ingin ikut mengusir Jimmy. Untungnya, istri si tetangga segera menenangkan Jimmy dan menyuruh suaminya agar menceritakan semuanya. Pada akhirnya, si tetangga menjelaskan kalau pada saat kejadian, ia sempat melihat 4 orang pria masuk ke rumah orang tua Jimmy, lalu terdengar suara teriakan. Bahkan tak lama, terlihat api berkobar di ruangan garasi. Pada saat itu, si tetangga hanya bisa melihatnya dari jendela karena ia begitu ketakutan. Ia juga sempat menghubungi polisi dan pemadam kebakaran. Namun sayangnya, para pelaku sudah berhasil kabur. Setelah pulang dari bar, Jimmy langsung mendatangi garasi, yang mana tempat inilah kedua orang tuanya dihabisi dengan sangat brutal. Di sini, Jimmy tak sengaja menemukan sebuah foto dirinya bersama kedua orang tuanya, dan hal itu membuat Jimmy semakin bersedih. Tak lama berselang, Jimmy dihampiri oleh satu orang polisi bernama Griff. Diketahui Griff adalah sahabat lama Jimmy, dan ia jugalah yang mengabarkan kepada Jimmy tentang kematian kedua orang tuanya. Di sini, Griff memberitahu kalau ada salah satu warga yang sempat melihat mobil BMW hitam diparkir di depan rumah kedua orang tua Jimmy pada saat malam kejadian. Griff berpikir kalau mobil tersebut adalah mobil yang sama dengan para bandit yang sebelumnya digagalkan oleh ayahnya Jimmy. Akan tetapi, para polisi belum menemukan bukti yang kuat kalau para bandit itulah pelakunya. Mendengar hal itu, Jimmy pun meminta kepada Griff untuk mencari tahu siapakah para bandit tersebut. Keesokan harinya, Jimmy mendatangi makam kedua orang tuanya. Dan di sini, Jimmy mengucapkan kata maaf karena tidak bisa melindungi mereka. Kemudian, Jimmy pergi ke gereja untuk mendoakan kedua orang tuanya. Bersamaan dengan itu, datang seorang wanita bernama Morgan Lisa. Dan ternyata Morgan Lisa ini adalah istrinya Jimmy. Diketahui hubungan rumah tangga antara Jimmy dan Morgan Lisa diambang perceraian, sehingga mereka terlihat tidak terlalu dekat. Di sini Morgan Lisa meminta maaf kepada Jimmy dan berharap mereka berdua bisa memperbaiki hubungannya seperti dulu. Jimmy menjawab kalau ia pasti pulang, tapi tidak dalam waktu dekat. Siang harinya, Jimmy dan Griff kembali bertemu. Griff memberitahu kalau mobil BMW hitam yang ada di TKP kejadian orang tuanya adalah milik seseorang bernama Warren. Warren adalah ketua bandit yang adiknya tidak sengaja dihabisi oleh ayahnya Jimmy. Mendengar hal itu, Jimmy semakin yakin kalau kelompok mereka lah pelakunya. Sebelum pergi, Griff memberikan identitas Warren kepada Jimmy. Malam harinya, Jimmy memperlihatkan Warren yang sedang berlatih otot di dalam sebuah gym. Ketika sudah selesai berlatih dan akan segera pulang, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Warren yang kesal segera menghampiri pengendara mobil tersebut, yang mana ternyata itu adalah Jimmy. Warren sempat mencaci maki Jimmy dan menyuruhnya untuk keluar. Namun tiba-tiba, kemudian Jimmy keluar dan pertarungan pun tak terhindarkan. Jimmy yang merupakan seorang pasukan khusus terlatih tentu tidak begitu kesulitan dalam menghajar seorang bandit tengil seperti Warren. Ketika Warren tersadar, ternyata ia sudah ada di dalam mobil dalam keadaan terikat. Terlihat Jimmy juga yang menyiram bensin ke mobilnya Warren. Setelah itu Jimmy bertanya, apakah Warren masih ingat dengan pasangan tua yang sudah Warren habisi 1 minggu lalu? Bukannya meminta maaf, Warren malah menjawab kalau mereka pantas mati karena sudah menghabisi adiknya. Warren juga malah sengaja menceritakan bagaimana ia menghabisi orang tua Jimmy. Mendengar hal itu,
Jimmy terus mencoba bersabar dan di sini Jimmy mengatakan kalau ia akan melepaskan Warren asalkan Warren mau memberitahu siapa saja yang terlibat. Warren segera menulis 3 anak buahnya dan ia juga tidak lupa menulis Aldian, yaitu rekan bisnis Warren yang sempat menyarankan Warren melakukan pembunuhan. Setelah mendapatkan keempat nama tersebut, inilah yang dilakukan Jimmy. Go! Let me go! Let me go, man, please! Setelah itu, Jimmy pulang ke apartemen milik istrinya, yaitu Morgan Lisa. Di sini mereka langsung saling meminta maaf dan memutuskan untuk tidak jadi bercerai. Kemudian malam itu diakhiri dengan beruha ehe sebagai bentuk pelepas rindu. Keesokan harinya, di TKP kejadian semalam, para polisi sedang mengidentifikasi kematian Warren. Terlihat satu anak buah Warren yang juga ada di sana. Dan ia segera menghubungi rekannya untuk memberitahu kalau bos mereka sekarang sudah koit. Malam harinya, 2 anak buah Warren berniat mendatangi apartemen Aldian, yaitu rekan bisnisnya Warren. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung menodong Aldian karena ternyata mereka menuduh Aldian sebagai pelaku atas koitnya Warren. Diketahui sehari sebelum kejadian, Warren sempat bersih tegang dengan Aldian. Bersamaan dengan itu, datang kekasih Aldian yang langsung balik menodong mereka. Di sini Aldian mengatakan, jika ia berniat menghabisi Warren, maka ia akan langsung menembaknya. Setelah menyangkal tuduhan tersebut, Aldian pun segera mengusir kedua anak buah Warren. Di balik itu, Jimmy kembali menemui Griff. Jimmy meminta Griff untuk melacak keempat orang nama yang ia dapatkan dari Warren. Mendengar hal itu, Griff menyarankan agar Jimmy tidak melakukan balas dendam dan biarkan kasus orang tuanya polisi yang tangani. Jimmy menjawab kalau hukum di negara ini sudah bobrok, bahkan protes pun sudah jarang sekali didengar. Para polisi hanya mengambil pernyataan dari para penjahat lalu memprosesnya, sementara para penjahat sendiri mentertawakan mereka di dalam penjara. Lalu tak lama kembali bebas. Sebelum pergi, Jimmy mengatakan kalau hal ini bukan balas dendam, melainkan sebuah keharusan. Keesokan harinya, Griff dan para polisi sedang berada di sebuah rumah, yang mana rumah itu baru saja kerampokan sampai membuat 1 orang tewas. Kemudian Holland si ketua polisi mengatakan kepada Griff kalau mereka tidak usah memikirkan kasus ini, karena perampokan sudah biasa terjadi. Apalagi istri korban akan mendapatkan uang asuransi yang sangat banyak, dan hal itu menurutnya setimpal. Mendengar perkataan itu dari mulut Holland, Griff akhirnya sadar kalau hukum di negara ini memang sudah bobrok seperti apa yang semalam dikatakan Jimmy. Di sisi lain, Jimmy menemui salah satu rekannya di militer. Ternyata Jimmy menemui rekannya ini untuk meminta bantuan agar si rekan mau mengantar Jimmy ke penjual senjata. Saat itu juga rekannya membawa Jimmy ke suatu tempat hingga ia bertemu dengan seorang penjual. Jimmy sempat mengetes beberapa pistol hingga akhirnya mereka pun pergi. Sebelum berpisah, si rekan mengucapkan belasungkawa atas tewasnya kedua orang tua Jimmy. Si rekan juga mengatakan jika dirinya adalah Jimmy, maka ia akan melakukan hal yang sama. Malam harinya, 3 orang bandit anak buah Warren terlihat sedang minum di sebuah bar. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka pergi ke toilet karena kebelet pipis. Namun saat di dalam toilet, anak buah Warren dibuat kaget karena di sana sudah ada seseorang yang mengenakan topeng. Dengan mudah anak buah Warren mampu dilumpuhkannya sampai pingsan. Ketika tersadar, anak buah Warren sudah berada di sebuah gudang dalam keadaan terikat dan mulut dipasangi penjepit. Ternyata pria bertopeng tadi tak lain adalah Jimmy, yang sekarang sudah mengantongi identitas para bandit dari sahabatnya, yaitu Griff. Jimmy yang merupakan pasukan khusus ahli interogasi, nampak tahu betul bagaimana cara membuat targetnya putus asa. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba rekan banditnya menghubungi, dan ponsel tersebut langsung diambil oleh Jimmy. Ketika diangkat, Jimmy mengatakan kalau rekannya sudah tidak bisa lagi bicara untuk selama-lamanya. Who are you, mate? Sebelum mematikan ponselnya, Jimmy mengatakan kalau setelah ini adalah giliranmu. Where was I? Kemudian Jimmy mengaduk semen,
Namun bukan untuk menambal dinding, melain untuk dimasukkan ke dalam cungur si bandit. Binds materials together. Keesokan harinya, para polisi menemukan jasad anak buah Warren dalam keadaan koit mengeras. Holland, si ketua polisi, tiba-tiba bersemangat menangani kasus ini, sebab kasusnya sangat brutal, dan hal itu pasti akan membuatnya naik jabatan. Mengetahui Holland hanya peduli dengan jabatannya semata, tentu membuat Griff tambah kecewa. Terlihat di samping jasad tersebut bertuliskan kalau masih ada 3 orang lagi yang masih tersisa. Griff sebenarnya sadar kalau semua ini adalah ulah dari Jimmy. Setelah itu, Holland mendatangi sebuah bar, tempat di mana pertama kali anak buah Warren menghilang. Di sini, Holland meminta pemilik bar untuk menunjukkan CCTV yang ada di barnya. Terlihat di dalam tayangan CCTV, Jimmy sedang memasukkan anak buah Warren ke dalam sebuah mobil. Akhirnya Holland tahu kalau pelakunya adalah Jimmy. Kemudian Holland segera mengirim 2 orang polisi anak buahnya untuk mencari Jimmy di apartemen istrinya, yaitu Morgan Lisa. Sesampainya anak buah Holland ke sana, Morgan Lisa terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau Jimmy sudah tidak pernah ke apartemennya lagi karena rumah tangga mereka diambang perceraian. Setelah kedua polisi itu pergi, tiba-tiba datang Jimmy dan Morgan Lisa langsung bertanya, apakah selama ini Jimmy lah yang sudah menghabisi para bandit? Jimmy akhirnya mengaku kalau ia melakukan hal tersebut sebagai bentuk pembalasan karena mereka sudah menghabisi orang tuanya. You escaped. For Taliban. Keesokan harinya saat Jimmy sedang berbelanja makanan untuk istrinya, terlihat ada beberapa polisi yang tengah mencari Jimmy. Menyadari akan hal itu, Jimmy pun bergegas kabur melalui pintu belakang. Sayangnya, ketika Jimmy sedang berjalan menuju ke apartemen, para polisi tadi berhasil memergoki Jimmy. Ketika mereka akan menangkap Jimmy, tiba-tiba datang 2 orang pria kekar yang langsung menghajar para polisi tersebut. Setelah para polisi itu ditumbangkan, lalu keluar seorang pria, yang ternyata pria ini adalah atasan Jimmy di militer, berpangkat kolonel. Kemudian si kolonel segera membawa Jimmy pergi bersama mereka. Di dalam mobil, si kolonel mengatakan kalau tugas Jimmy di Afghanistan belum selesai, dan militer Inggris begitu membutuhkan sosok seperti Jimmy. Si kolonel juga ternyata sudah tahu perbuatan Jimmy kepada para bandit. Oleh sebab itu, si kolonel meminta Jimmy untuk berhenti mengurusi para bandit sebelum semuanya bertambah kacau. Mendengar hal itu, Jimmy malah mengatakan kalau ia ingin keluar dari militer. Si kolonel yang tidak mau sampai Jimmy keluar, ia pun akhirnya memberikan waktu 48 jam untuk Jimmy menghabisi para bandit yang masih tersisa. Malam harinya, terlihat salah satu bandit anak buah Warren sedang bersantai di sebuah klub. Namun tak lama ia mendapat sebuah kiriman surat, yang mana surat tersebut berisikan foto rekannya yang kemarin dihabisi Jimmy. Menyadari Jimmy sedang menyintainya, anak buah Warren pun segera bergegas kabur. Sementara di luar, Jimmy yang sudah mengincar langsung mengejar anak buah Warren tersebut. Hingga pada akhirnya, anak buah Warren terpojok di sebuah jalan buntu. Ketika tersadar, anak buah Warren sudah dalam keadaan diikat rantai. Terlihat tangannya diikat ke mobil, sementara kakinya diikat ke gerbang. Di sini Jimmy bertanya, apakah anak buah Warren tahu kesalahan yang telah ia buat? Sampai Jimmy melakukan ini. Mendengar hal itu, anak buah Warren ternyata tidak tahu apa yang sudah ia perbuat. Karena sudah banyak sekali tindakan kriminal yang telah ia lakukan bersama rekan-rekan banditnya. Kemudian tanpa ragu, Jimmy naik ke mobil dan tancap gas, sampai membuat anak buah Warren harus terbagi menjadi 2. Keesokan paginya, memperlihatkan si kolonel yang sekarang bertemu dengan Holland.
Di sini si kolonel menjelaskan kalau pihak polisi tidak boleh menangkap Jimmy karena Jimmy sangat dibutuhkan oleh militer Inggris. Mendengar hal itu, Holland menolak dan akan tetap memburu Jimmy. Kemudian si kolonel memperingati Holland agar tidak bermacam-macam dengan anak buahnya sebelum sesuatu terjadi kepada Holland. Virgin, do you understand? Yes, sir. Setelah itu, memperlihatkan komisaris dan inspektur kepolisian London diperintah untuk menghadap panglima militer serta beberapa menteri. Ternyata mereka dipanggil menghadap hanya untuk membahas Jimmy. Panglima militer mengatakan kalau pihak kepolisian tidak boleh menangkap Jimmy apapun yang terjadi. Hal itu dikarenakan Jimmy begitu penting di kemiliteran Inggris dan negara sangat membutuhkannya. Pada akhirnya mereka sepakat untuk terus memberi laporan kepada panglima militer tentang perkembangan kasus Jimmy. Malam harinya, terlihat satu anak buah Warren yang masih tersisa hendak mendatangi markas Aldian untuk meminta bantuan, sebab semua rekannya sudah pada koap. Diketahui anak buah Warren yang masih tersisa satu ini bernama Roba. Bersamaan dengan itu, Roba dikagetkan dengan kemunculan Jimmy. Kemudian Jimmy memaksa Roba untuk menunjukkan di mana markas Aldian. Ketika Jimmy masuk ke dalam bersama Roba, terjadilah baku tembak di antara mereka. Di insiden ini, Roba berhasil tertembak di kaki, lalu diam-diam ia berhasil kabur. Sementara itu, Jimmy terus fokus baku tembak dengan kelompok Aldian. Hingga pada akhirnya, Jimmy mampu memojokkan Aldian. Kemudian Jimmy mencampurkan cairan kimia ke dalam ember untuk diberikan kepada Aldian. Keesokan harinya di kantor polisi, ternyata Holland sekarang sudah tahu kalau selama ini Griff lah yang memberi identitas para bandit kepada Jimmy. Di sini Holland bertanya siapakah satu target yang masih tersisa. Mendengar hal itu, Griff tidak mau memberitahu apa-apa mengenai satu target yang akan dihabisi Jimmy. Namun setelah Holland mengancam akan memecat Griff, pada akhirnya Griff memberitahu kalau satu targetnya bernama Roba dan sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Holland rupanya tetap bersikeras ingin menangkap Jimmy, walaupun atasannya sudah melarang. Yaitu sebagai bentuk pembuktian kalau dirinya lebih tangguh daripada Jimmy. Kemudian, Holland memutuskan pergi mendatangi Roba di rumah sakit. Setibanya di sana, Holland ternyata malah melepaskan Roba begitu saja, tanpa memberitahukan kepada Griff. Alhasil, Roba langsung menyurup ke rumah orang tua Jimmy. Di sini Roba berhasil menemukan alamat di mana Jimmy dan Morgan Lisa, istrinya, tinggal. Singkat waktu ketika Roba akan menaiki mobil, ternyata Jimmy sudah ada di dalam sambil menodongkan senjata. Kemudian Jimmy menyuruh Roba untuk pergi ke dekat pelabuhan. Sesampainya di sana, Jimmy menyuruh Roba untuk berlutut, sementara ia sudah memegang jarum suntik berisi cairan mematikan. Di sini Roba mengatakan sebelum ia dihabisi, sebaiknya Jimmy melihat dulu ke dalam bagasi mobil. Ternyata di dalam bagasi tersebut ada Morgan Lisa yang sudah dalam keadaan koat. Artinya Roba sudah lebih dulu menghabisi istri Jimmy sebelum Jimmy tadi menangkapnya. Jimmy yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya langsung memberondong Roba. Bersamaan dengan itu, Holland dan para polisi anak buahnya datang untuk menangkap Jimmy. Tak lama, datang juga Griff dan ia begitu kaget ketika melihat Morgan Lisa sudah dalam keadaan koat. Griff sangat marah dan menyesal telah memberitahu keberadaan Roba kepada Holland. Di sini Griff memaksa Holland untuk mengakui tentang apa yang telah ia perbuat. Pada akhirnya, Holland mengaku kalau ia yang sudah melepaskan Roba hanya untuk bisa menangkap Jimmy. Akan tetapi, Holland juga tidak menyangka kalau Roba akan menghabisi Morgan Lisa, yaitu istrinya Jimmy. Kemudian Griff memberitahu semua anak buah Holland kalau para petinggi polisi sebenarnya sudah melarang menangkap Jimmy.
Mendengar hal itu, pada akhirnya semua anak buah Holland pun menurunkan senjata, lalu membiarkan Jimmy pergi. Beberapa hari kemudian, si kolonel menemui panglima militer. Di sini, panglima militer memerintahkan kolonel untuk memburu Jimmy, sebab Jimmy kekeh tidak mau kembali ke militer. Artinya akan lanjutan cerita dari film ini. Tamat.